Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 11 Februari 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kapan Akhir Zaman? Kapan akhir zaman? Firman Tuhan terambil dalam Yesaya pasal 2 ayat yang ke-19. Maka orang akan masuk ke dalam gua-gua di gunung batu dan ke dalam liang-liang di tanah terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya. Pada waktu ia bangkit menakut-nakuti bumi. Pada hari itu berhala-berhala perak dan berhala-berhala emas yang dibuat manusia untuk sujud menyembah kepadanya akan dilemparkan kepada tikus dan kelelawar. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami terus ingin belajar agar kami bisa memaknai akhir zaman dengan benar. Dan biarlah kami menyikapi akhir zaman dengan penuh kesukacitaan dan bukan penuh dengan ketakutan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sebagaimana doa pembukaan yang disampaikan barusan, akhir zaman ada dua sikap, yaitu disikapi dengan penuh ketakutan. Yang kedua, disikapi dengan penuh kesukacitaan. Bagaimana kita bisa membedakan? Namun kalau kita boleh mengatakan bahwa secara umum respon manusia tentang akhir zaman itu adalah penuh ketakutan, sebagaimana terjadi pada ayat yang ke-19 dalam Yesaya ayat yang pasal kedua. Maka orang akan masuk ke dalam gua-gua di tengah batu dan ke dalam liang-liang tanah terhadap kedahsyatan Tuhan dan semarak kemegahannya, dan pada waktu ia bangkit dan menakut-nakuti bumi. Pada hari itu berhala-berhala perak dan berhala-berhala emas yang dibuat manusia akan sujud menyembah kepadanya akan dilemparkannya kepada tikus dan kelelawar. Dan ia akan masuk ke dalam lekuk-lekuk di gunung batu dan ke dalam celah-celah di bukit batu terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya. Pada waktu ia bangkit menakut-nakuti bumi. Ada dua kata pada ayat ini, dua yang diulangi, yaitu pada waktu ia bangkit menakut-nakuti bumi. Ayat ini adalah berbicara untuk siapa? Pada ayat yang ke-17 dikatakan, manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sahabat seperjalanan, buat setiap kita yang memang hidupnya sebagaimana yang catatan dalam Alkitab, kelompok manusia sombong yang akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan, dan hanya Tuhan sajalah yang akan maha tinggi pada hari itu. Pasti akhir zaman itu adalah hal yang menakutkan. Kalau ilustrasi yang sederhana yang mudah dipahami sahabat seperjalanan, tatkala kita menghadapi ulangan, menghadapi ujian, itu menakutkan atau membahagiakan? Bagi mereka yang tidak belajar, tidak mempersiapkan diri, tidak mempersiapkan pelajaran dikuasai dengan baik, pasti menakutkan ulangan itu. Apalagi kemudian pengumuman. Sudah tahu bahwa tidak sanggup, tidak bisa mengisi semua soal-soal yang diberikan pada waktu kita sekolah. Dan kita pun sudah yakin bahwa hasilnya pun akan buruk, hasil merah, tidak lulus mungkin. Karena kenapa? Karena tidak pernah mempersiapkan diri menghadapi ulangan. Dalam hidup kita pun sama. Bagi mereka yang mempersiapkan ujian dalam hidup ini, yang sudah menjalani hidup dengan sebaik-baiknya, sama dengan pelajar mahasiswa yang sudah belajar dengan sebaik-baiknya, maka hari-hari akan menghadapi ulangan atau ujian. Itu adalah sesuatu yang menggembirakan, bahwa segala apa yang sudah dikuasai, mata pelajaran, mata kuliah yang sudah ditekuninya sekian lama, dia akan membuktikan bahwa dia sanggup mengerjakannya, dia sanggup melewatinya, dan dia akan menantikan hasil nilai dengan nilai-nilai terbaik karena dia yakin dia mampu melakukannya. Sahabat seperjalanan, ini adalah ilustrasi yang sangat sederhana dan mudah dicerna yang berurusan dengan masalah akhir zaman. Akhir zaman itu menakutkan buat siapa? Yang menakutkan buat mereka-mereka yang tidak pernah mempersiapkan hidup ini dengan baik. Yang satu hari kelak nanti kita akan bertemu dengan guru besar kita, Tuhan, Rabi, Juru Selamat kita, yang akan mempertanyakan apa yang sudah engkau jalani selama dalam hidup ini. Apa pelajaran hidup yang sudah engkau tekuni selama dalam hidup ini?
Kalau kita tidak pernah belajar, kita tidak pernah menekuninya dengan baik hidup ini, tentu akhir zaman menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Sama menakutkannya ujian dan ulangan bagi para mahasiswa dan siswa yang masih berstudi. Itu menakutkan. Dan yang lebih menakutkan adalah tatkala akan adanya pengumuman nilai apa yang akan diberikan oleh sang guru besar kita. Nilai apa? Kita pun sudah akan tahu nilai kita baik atau tidak baik, karena kita sudah menjalani kehidupan. Apakah dijalani dengan baik dan tidak baik, sudah terbayang nilainya seperti apa. Sehingga pertanyaan kapan akhir zaman menjadi tidak terlalu penting. Tetapi yang jauh lebih penting daripada pertanyaan kapan akhir zaman, yaitu sudah siapkah kita menghadapi akhir zaman. Itu yang jauh lebih penting. Apa yang sudah dipersiapkan oleh setiap sahabat seperjalanan tatkala menghadapi akhir zaman. Maka ada dua sikap sebagaimana penjelasan tadi. Kita menjadi pribadi yang belajar mengisi hidup dengan sebaik-baiknya. Dan tatkala akan menghadapi akhir zaman, itu adalah hari yang penuh dengan sukacita. Karena kita akan mendapatkan penilaian dari Allah. Dan akan mendapatkan sorak-sorai. Karena kita berhasil menjalani hidup ini dengan baik. Tapi akhir zaman tentu menakutkan sebagaimana yang firman Tuhan katakan pada ayat 17. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Kita semua akan ditundukkan dan semua keburukan, kebobrokan itu akan diungkap pada saat bertemu dengan sang pemilik akhir zaman, yaitu Tuhan sendiri. Sehingga dengan demikian sahabat seperjalanan, kapan akhir zaman itu tidaklah penting. Karena kita mencari tahu pun tidak pernah ada yang tahu, karena itu adalah rahasia Allah. Bisa terjadi hari ini, bisa terjadi besok, bisa terjadi minggu depan, bisa terjadi bulan depan, atau terjadi ratusan tahun kemudian. Kita pun tidak tahu. Tetapi yang jauh lebih penting daripada pertanyaan kapan akhir zaman adalah pertanyaan, sudah siapkah kalau akhir zaman itu menghampiri kita? Maka itu adalah bagian yang jauh lebih penting. Dengan demikian sahabat seperjalanan, marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk menghadapi ulangan, yang siap untuk menghadapi Tuhan, yang akan mempertanyakan apa yang sudah engkau pelajari selama engkau di dalam dunia, apa yang sudah engkau jalani selama engkau di dalam dunia. Kalau kita baik-baik belajar dalam hidup ini menjadi semakin baik buat kemuliaan Tuhan dan menjalani hidup ini pun dengan baik, maka akhir zaman bukanlah hal yang menakutkan, tapi hal yang membuat kita bersuka cita. Karena kita akan mendapatkan penilaian dari Allah. Dan kita akan mendapatkan semua perkara-perkara yang indah. Kalau akhir zaman itu tiba, maka kita akan memasuki sebuah zaman kehidupan yang baru, langit dan bumi yang baru yang sedemikian indah. Mari sahabat seperjalanan, jadilah pribadi-pribadi yang menjalani dan belajar dalam kehidupan untuk terus semakin baik, sehingga akhir zaman bukanlah hantu yang menakutkan, tapi akhir zaman adalah sebuah perayaan kemenangan atas semua perjalanan hidup yang kita lalui di dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pelajaran kebenaran firman Allah. Berkati ya Tuhan hamba-Mu, para sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Dan sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari sahabat seperjalanan, jangan bertanya kapan akhir zaman, namun tanyakan kepada dirimu, sudah siapkah dirimu kalau akhir zaman tiba menimpamu? Shalom.